Iya, Leo. Ini Pak Radio.
Nah, paksa duduk sini. Allah. Ibu bapak yang kami hormati, tentunya tadi penampilan dari tim Hadro Majelis Awabin Kota Kamunguri, pimpinan atau penawaran dari Ustadz Arif Hendra Bianto. Selanjutnya informasi sebelum kita lanjutkan acara di sini Ustadz Bayu Sugondo dan Ustadz Saleh kiranya dapat menampingi Al-Habib Asad yang ada di depan kami. Sekali lagi Ustadz Bayu Sugondo dan Ustadz Saleh silakan dulu. Ustadz dapat mendampingi Al-Habib Asad maupun Pak Ahmad dan Ustadz yang silakan. Ustadz Bili juga ya, Ustadz Bili silakan untuk ke depan dapat mendampingi Al-Habib untuk mendampingi Ustadz Ahmad silakan. Ibu bapak yang kami hormati, kami ulangi berkait tadi tampilan tim Hadro Majelis Awabin Kota Kamunguri tolong arahan dari Ustadz Arif Hendra Bianto. Selanjutnya tiba kita pada acara ini. Silakan Ustadz ya. Lanjut kita akan masuk acara pada malam hari ini. Mohon maaf. Silakan dilanjut maafnya apapun sudah ada juga di sampingnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Lalu para kiai, para alim ulama, para ustaz dan ustadzah, para haji dan hajah yang terhormat, yang kami muliakan tentunya telah hadir di tengah-tengah kita Al-Mukarram Al-Habib Asad bin Sahab. Selamat datang di Kota Kamunguri, tempatnya di Kecamatan Kamunguri Selatan, Kelurahan Rajasari, RW 04 RT 01. Selamat datang selain ini. Yang kami hormati juga tentunya pengurusan Masjid Ruhul yang dalam hal ini dituai oleh kakak kami Selamat Muji. Yang kami hormati jajaran kepanitiaan Maulid Arba'in dalam hal ini mungkin diketuai oleh Bapak Ustadz Arif Hendra Bianto. Yang kami hormati jajaran kepengurusan BKPRMD, sini tetap ada informasi Bapak Erwin atau Ustadz Erwin sempat hadir. Yang kami hormati juga di sini jajaran kepengurusan Majelis Taklim Sholawat Bapak Umar untuk yang mewakili. Yang kami hormati jajaran kepengurusan IKD yang diketuai Bapak Pemimpin. Yang kami hormati jajaran kepengurusan Dewan Majelis Indonesia atau Bapak Ismet dan juga tentunya yang mewakili. Yang kami hormati di sini Forum Yatmas Ustadz Muas selaku ketuanya Ustadz Muas. Yang kami hormati di sini telah hadir juga di tengah-tengah kita ketua dari Islamul Ummah Bapak Haji Muhammad Saudara Agama Sahabat Agama. Yang kami hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemerintahan dalam hal ini pemerintah Kota Kamunguri telah hadir di tengah-tengah kita, yaitu Camat Prabowo Selatan, yaitu Bapak Soekarno, selamat datang Pak Camat. Serta sini juga kami kita yang kami banggakan tim Hadro Majelis Awabin terlibat tampil
Yang kami hormati juga jajaran takmir ataupun kepengurusan masjid wilayah kota Prabumuri yang sempat hadir, tidak akan disebutkan satu persatu, serta ibu bapak hadirin jamaah Masjid Huda yang berbahagia. Ibu bapak yang hormati, tentunya pertama-tama dan yang paling utama, marilah tak henti-hentinya kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana limpahan rahmat, taufik hidayah serta semua nikmat yang diberikan kepada kita, tentunya di antaranya nikmat sehat, nikmat sempat, terutama nikmat iman dan Islam, serta dengan hidayah dan maulana Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita dapat berkumpul di sini, tepatnya di masjid yang kita cintai, Masjid Huda, guna melaksanakan peringatan hari besar Islam, yaitu peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1444 Hijriah, dan mudah-mudahan acara kita berjalan dengan lancar tanpa suatu halangan apapun. Amin ya rabbal alamin. Tentunya terdapat pula salawat serta salam selalu kita cobakan dan limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kita selalu berucap Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam hari ini dapat termasuk golongan orang-orang yang beruntung, yaitu golongan pengikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan mendapatkan syafaatnya di hari yaumul kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak yang kami hormati, selanjutnya izinkan kami di sini untuk membacakan serta memandu susunan acara kita pada malam hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan dilanjutkan dengan pembacaan nafil, kalau lagi atau lantunan ayat-ayat suci Al-Quran merupakan acara kita yang kedua. Kata sambutan merupakan acara kita yang ketiga. Acara keempat merupakan acara inti pada malam hari ini, yaitu mungkin hasanah ataupun ceramah agama, tentunya nanti akan ditutup dengan doa bersama. Demikianlah susunan acara kita pada malam hari ini. Selanjutnya acara yang pertama adalah pembukaan. Tentunya kita mengharapkan kelancaran, barokah serta ridho dari Allah Subhanahu wa taala untuk acara kita. Marilah kita buka acara ini dengan bersama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu bapak yang hormati, juga acara kita yang kedua kita mengharapkan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Kita pun yakin akan al-barokah yang akan dilimpahkan kepada kaum Al-Quran dan muslimin. Untuk itu marilah kita ikuti dan dengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Namun sebelum kami mengenai yang akan melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran nanti, terlebih dahulu kami mengingatkan kepada kita semua, khususnya kepada diri saya sendiri. Allah berfirman dalam Al-Quran yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa'ansitu la'allakum turhamun. Yang artinya, dan apabila dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran, maka hendaklah kita diam dan dengarkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kepada Bapak Lukman selaku koni Bapak silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam. Segala nikmatnya mudah-mudahan bagi pembelajaran kita semua yang mendengar lantunan ayat-ayat suci Al-Quran tadi sama-sama mendapatkan rahmat dari saat ilahi Allah Subhanahu wa taala Rabbul Ijadi sehingga membawa ketenangan dan keramat kepada ibu bapak yang kami hormati. Selanjutnya pada acara yang ketiga yaitu pada sambutan yang pertama mewakili jajaran kepengurusan Masjid Nurul Huda yang dalam hal ini akan disampaikan oleh kami selamat muji kepada kami selamat muji dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Yang saya hormati Al-Habib Hasan yang berhadir di tempat kita, yang saya hormati sini selaku pemerintahan mewakili dari Kementerian Pertanian dari Bapak Camat Bapak Selatan Bapak Soekarno. Kemudian yang saya hormati sini para tokoh agama, tokoh masyarakat, baik yang berasal dari Majasari ataupun berasal dari luar juga kita hadir. Kemudian yang saya hormati di sini ada perwakilan dari Masjid Tetangga tentunya, mungkin dari masjid yang lain juga jauh di kesempatan hadir. Kemudian yang saya hormati sini ada panitia bersama, yaitu panitia Maulid Al-Fahim. Dalam hal ini ada Bapak Makan Islami selaku panitia dari Al-Fahim, dan juga beliau juga adalah salah satu anggota dewan Kota Bandung. Kemudian saya hormati sini perwakilan dari TNI, mungkin ada saya sebutkan satu persatu mungkin kita hadir. Kemudian juga ada perwakilan dari KADI juga yang telah hadir. Kemudian juga ada dari PKPRI
juga yang sudah di sini. Ini yang berikutnya juga yang kami hormati dan kami cintai ini anak-anak Labro dari pimpinan Aswar dan Ustaz Arif yang sudah menjadi memeriahkan kegiatan kita ini. Kemudian yang tidak kalah penting yang saya hormati Bapak Ibu hadirin sekalian, baik jamaah maupun tamu undangan yang telah hadir di Masjid Nurul Huda. Kemudian yang berikutnya ini kami beritahukan dulu untuk anak-anak, tolong agak diam sedikit, jangan terlalu ramai ya. Bapak Ibu hadirin sekalian, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini tentunya kita semua masih diberikan kesempatan sehingga kita semua masih bisa hadir di sini guna memeriahkan yaitu peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga pada malam hari ini tentunya kita sampaikan sholawat kepada junjungan kita, Nabi kita, Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin sekalian, di sini kami mewakili pengurusan Masjid Nurul Huda. Pertama-tama tentu mengucapkan ribuan terima kasih ini kepada Bapak Ibu hadirin sekalian yang telah hadir di sini. Dan di sini juga kami juga mengucapkan ribuan terima kasih tentunya kepada Al-Habib yang telah jauh-jauh datang dari Baliban, yang telah sudi memenuhi undangan kita untuk bisa hadir di sini. Dan insya Allah nanti itu akan memberikan tausiah atau pencerahan kepada kita semua. Bapak Ibu hadirin sekalian, yang berikutnya di sini perlu kami sampaikan bahwasannya peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kenapa sering kita laksanakan, untuk setiap tahun kita laksanakan, tentu untuk mengingatkan kita, terutama pada anak-anak kita, bagaimana kelahiran Nabi kita. Jadi untuk mengingat dan memperdalam, artinya menambah pengetahuan pada kita semua. Dan tentu tujuannya agar kita lebih mencintai Nabi kita, Rasul kita. Jadi itu sebenarnya dari inti dari setiap kegiatan Maulid Nabi yang kita laksanakan. Dan kemudian di sini juga kami juga mengucapkan terima kasih ini tentu kepada ibu-ibu yang di belakang untuk sudah susah payah. Dan alhamdulillah mungkin dari kemarin yang beli makanan ibu-ibu, terima kasih kami dari keputusan masjid yang sudah dibantu. Jadi alhamdulillah. Dan kemudian yang terakhir tentu kami atas nama kepengurusan masjid mengucapkan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya apabila mungkin dalam penerimaan kami atau penempatan bapak-bapak ibu sekalian tentu masih banyak kekurangan yang sangat. Dan untuk itu kami atas nama kepengurusan masjid memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan berikutnya di sini juga kami
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ustaz Budi yang telah menyampaikan sambutannya mewakili dan urusan pasti dan Ibu Bapak yang hormati, sekali lagi kita dengarkan sambutan mewakili pemerintahan setempat yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Camat Bogor Selatan kepada Bapak Soekarno dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang sama-sama kita hormati Al-Mukarram Al-Habib Ustaz Hussein bin Sahab selama kita malam hari ini, dan sama-sama kita hormati Bapak Ustaz Haji Amin Saudara, yang kami hormati Bapak Selamat Budi Ketua Masjid Nurul-Huda beserta pengurus, dan kami hormati panitia bersama hadir dari Dewan Masjid, ada juga dari Ilmas, Ustaz, dan juga dari Majelis Al-Arabin, pimpinan Ustaz Arif, dan juga tim Adram, pembinaan dari Ustaz Faisal, yang menghormati Bapak Ustaz tadi, Bapak Ustaz Rohan, masih dari ini yang mewakili hadir juga dari Salomah, dan menghormati panitia bersama satu persatu, dan menghormati juga para akhir masjid dan musola yang hadir pada hari ini. Tidak lupa usaha pemerintahan Bapak Ketua DPD LT dan saudara pada malam hari ini, baik dari Ketua Sari maupun di luar Ketua Sari, para tokoh agama, tokoh masyarakat, dari ulama, dari pandai, dari Ustaz Tazah, Bapak Haji Wazah, hadirin hadirat jamaah maulid yang dimuliakan Allah SWT. Marilah pertama-tama kita memanjatkan bersyukur kehadiran Allah SWT yang maha berkah kemajuan kita pada kesempatan malam hari ini, sama-sama dapat berkumpul di Masjid Nurul-Huda dalam rangka memperingati Maulid besar Muhammad Rasulullah tahun 1444 Hijriah, yang merupakan prakarsa dari panitia bersama
memperberat buku Islamiyah dan juga menambah wawasan dari pengetahuan kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian dari pemerintah, Bapak Ibu, satu hal yang bisa kami sampaikan khususnya kepada masyarakat Kota Parangkude ataupun yang hadir pada malam hari ini, bahwa sekarang ini telah dilaksanakan penandatangan konsensus ekonomi dan sosial dan ekonomi yang dilaksanakan mulai tanggal 15 Oktober sampai dengan tanggal 14 November. Jadi kami mohon bantuannya sesuai dengan surat edaran yang diberikan oleh Bapak Wali Kota. Mohon dukungan kita semua untuk mensukseskan pendataan secara nasional. Jadi kalau ada petugas dari BPS dan rumah Bapak Ibu, tolong diterima, kemudian diberikan data-data dan diberikan informasi yang benar. Itu harapan kami, juga harapan dari Bapak Wali Kota, supaya kita semua bersama-sama mensukseskan pendataan ekonomi dan sosial yang sekarang sedang dilaksanakan. Bapak Ibu saya menghormati hadirin saja karena kita masih banyak acara. Dalam kita sama-sama berdoa semoga kehadiran kita pada malam hari ini menjadi satu rangkaian ibadah yang kuat dan yang akan mendapat balasan yang berlipat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas kekurangannya dan kepada Bapak khususnya kepada panitia bersama yang kita hormat dan terima kasih sekaligus permohonan maaf saya dalam masalah ini di sana sini ada kekurangan dari lapangan. Tapi kelihatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya Bapak sekarang sebagai sahabat Prabu Saudara yang telah menyampaikan sambutan yang mewakili penjelasan Ibu Bapak yang menghormati. Selanjutnya marilah kita dengarkan sambutan yang ketiga, tentu sambutan yang terakhir mewakili jajaran panitia bersama Maulid Arba'in Kota Parangkude tahun 2022 yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Ustaz Haji Mak Amin Sarjana Agama kepada yang disebutkan di provinsi. Yang ceramah Habib ya, yang sambutan Mak Amin. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Pak Selamat Rugi. Kira-kira masjid ini nak saya tidak? Saya. Makanya tiap malam ini jalan terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kompak jawabannya. Apa kalau sedang lari sih? Biasanya agak lambatnya aku tadi makan. Nah ini kak. Tapi kata ibu-ibu jangan tanggung. Yang belum dimakan itu tahu asli Prabu Sari. Ya? Pak Lurah memberi salam. Cakep. Salam diucapkan waktu pagi. Bapak Ibu yang menjawab salam, saya doakan besok bangun pagi. Tadi nak naik haji ya. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan dan kita muliakan Al-Habib Hasan Zain bin Syahab yang datang dari Palembang bersama rombongan yang malam ini istimewa ya, karena didatangkan khusus tidak bersamaan dengan jadwal majelis al-wafa di Ahdillah ya. Tidak tahu siapa yang jemput, siapa yang ngantar ya. Pokoknya Al-Habib sudah ada di tengah kita. Walaupun tadi agak lambat dikit karena salah satu keluarganya ada yang meninggal sehingga beliau harus takziah dulu. Ahlan wa sahlan Habib dan rombongan.
Inilah masyarakat Muslim di Kelurahan Prabusari. Ya. Majasari. Kalau Kelurahan Prabusari, Prabusari itu salah satunya. Iya. Aku juga pengen Prabu itu. Kalau Prabu kan raja ya. Kalau maja, kalau buah Majapahit, buah maja ya. Berarti kita ini jatuh itu kalau ya, senang kalau gitu ya. Yang sama-sama kita hormati juga Ketua Masjid beserta pengurus, termasuk ibu-ibu ya. Kalau pemerintahan yang terdaftar atau di masjidnya pembantu saat ini ibu-ibu ya. Kalau ibu-ibu laku tangan bersama emak-emak garis keras soal makan ini jangan khawatir, beres kalau ya. Tapi duitnya dari bapak ya. Dan jajaran pemerintahan yang hadir malam ini, Pak Camat, Pak Lurah atau Bu Lurah, Pak RW, Bu RW, Pak RT, Bu RT. Lalu sekarang ini RT itu banyak ibu-ibu, karena Lurah itu banyak ibu-ibu. Apakah mau wanita lebih banyak? Apakah mau semangat hadis Rasul itu? Ketika siapa yang harus kamu hormati? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Baru yang ketiga bapakmu. Jadi banyaklah ibu daripada bapak. Jadi jangan khawatir bahwa bapak banyak ibu ya. Tadi yang ngaji tadi, ibu, pak, tahu tak? Itu babinsa itu. Ya. Kalau siang bawa pistol, bawa Al-Quran ya. Namanya juga nama Nabi Luqman Hakim. Nama yang disebut dalam Al-Quran. Maksudnya yang baik karena belajar, bukan lagi belajar, lagi minta ya. Yang kami hormati dan kami banggakan panitia bersama, kami perlu jelaskan bahwa kepanitiaan ini kan ad hoc sementara untuk menyelenggarakan Maulid Arba'in. Nanti kami akan kembali ke rumah masing-masing. Tapi dalam konteks sekarang ini saling menguatkan. Yang pertama tentu Majelis Al-Awabin, ya. Pimpinan sekarang ini adalah Ustaz Arif Hindra. Panggilannya apa? Mudir, ya. Dan salah satu kegiatan dan asetnya inilah tim hadroh anak-anak kita ini. Setelah berkembang di Pondok Pesantren Darussalam dan sekitarnya, ternyata anak-anak kita juga bisa melaksanakan itu. Tepuk tangan dulu, takbir. Allahu Akbar. 35 malam. Ngakui kerembangan deh, ngakui terbuka dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kata Habib tadi berkah mereka ini. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, dari Ikatan Dai Indonesia hadir di sini Pak Buda mewakili dan yang lainnya, termasuk Pak Haji Alwi ini anggota IKADI tertua mungkin, dan yang lainnya. Yang ketiga dari Dewan Masjid Indonesia, ketuanya Pak Ismet, wakil satunya saya, ya. Jadi saya ini jabatan saya banyak di Dewan Masjid, ya. Karena itu malam ini mau Pak Selamat ya, kalau Pak Selamat diundang ke Tanggung Milik Kanan, kami ini tanpa diundang Pak Selamat di grup itu hadir, maksudnya banyak ini ya. Alhamdulillah berkah Masjid Al-Huda, tidak kali para takmir yang lain ya. Lewat masjid ya, hadir. Kemudian berikutnya dari Irma ya, Forum Irmas, Muhammad Irmas, dan kami didukung oleh para organisasi Islam dan termasuk Pondok Pesantren Darussalam ini dan juga dari
Ya, di dalamnya rame, di luarnya rame. Kata Pak Slamet Puji tadi, anak-anak diam, anak-anak nggak bisa diam, lagi habis makanan. Diam itu kayak kalau ada dalam tes. Dapat video kan, coba anak-anak sini main. Siapa yang hafal? Nah, doa kunjung. Saya doa, datang, diam. Tahu Pak Camat tadi ya? Kalau Pak Camat jadi naik lagi baru Pak Camat berikan doa. Bapak sekalian, kami sangat senang. Ini malam ke-35 dan BEM ini pertama ya. Memang sudah 8 tahun lebih para habaib dari kota Palembang itu datang ke Bumi membawa salah satu mauizahnya itu kan tentang Nabi kita Muhammad SAW. Dan bagaimana kita cinta kepada Nabi besar Muhammad SAW. Salah satunya kan diungkapkan lewat ya pembacaan maulid yang diiringi oleh hadroh. Kata Ustaz Mufid, jangan-jangan diantaranya magnet acara ini kalau ada hadroh yang ganteng-ganteng ini. Tidak tahu banyak juga bukan ganti ucain. Banyak sponsornya. Tidak apa kaget Pak Lukman. Kalau di sini, topinya berseragam, bentuk topi. Ya. Jadi itu ya. Termasuk kepada jamaah semuanya, kepada para pengurus masjid. Ini malam 35 masih ada kata pembawa acara Pak Amin aku baru 2 kali melok di Masjid Amalan tempat Pak Camat dan melok lagi. Baik umur kaki. Ini yang ketiga. Nah saya akan melok sampai malam 40. Gitu ya. Nah, jadi banyak orang itu tidak mau karena belum tahu. Banyak orang itu apa ini kan tidak tahu ilmunya belum sampai. Kan kita ini tahunya marhaban ahlan wa sahlan marhaban ya nur aini. Itu yang itu. Atau kita apa saja. Al jannatu wa na'imuha sa'dul liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Itu ternyata banyak. Nah, mudah-mudahan kita akan selalu diberikan hidayah oleh Allah sehingga banyak sekali hal-hal yang baik yang dapat kita tiru dari Nabi kita Muhammad SAW. Terakhir dari saya, mohon doanya ya, kepada para satis yang telah 35 malam membersamai kami, kita semua, para kori-kori terbaik kita ya. Karena sudah 35 malam kori-kori tampil, sudah 35 orang para ustadz yang memberikan ceramah, dan 34 yang sudah dibacakan maulid Nabi. Mudah-mudahan ini pertanda keberkahan akan turun kepada kita semua. Dan banyak yang ngantri, ngaku kami tidak diajak, ngaku kami tidak diajak. Mudah-mudahan kami tidak apa kita lagi. Apalagi tadi mau 60, 70. Jika terus sepanjang tahun kita ini memperingati Nabi kita Muhammad minimal kita berbanyak sholawat kepadanya. Sebagai penutup, mari kita bersolawat. Salawat ibil qulub ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin ibil qulubi wa dawaiha wa rabiyati abada bihasibaiha. Memang kalau diajak selawat senang semua satu, banyak yang belum hafal, banyak yang belum tahu kan? Mudah-mudahan selawat ya. Jadi terakhir kami mau doa nanti malam 36, 37, 38 sampai malam 40 bisa terlaksana, dan di malam terakhir kita alhamdulillah ini zuriat Rasul bersama kita.
Kita ini makhluk yang mulia, tapi ini ada keturunan yang mulia. Nah, karena itu yang kita sebut keberkahan untuk kita semua. Malam penutupan insyaallah kita akan hadirkan nanti Ustaz atau Habib Mahdi, ya, setelah rombongan dengan tim Asyiqul Mustofanya, supaya semangat yang telah mendorong cinta kepada Rasul yang ada pada diri kita itu nanti tambah bersemangat, ya. Dan ini akan menjadi cikal bakal evaluasi panitia terakhir nanti untuk yang akan datang, mudah-mudahan lebih semarak dari apa yang sudah ada ini. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang disampaikan kepada Ustaz Ahmad pertama ia telah menyampaikan sambutannya mewakili jajaran pada bersama Maulid Arba'in Kota Pramuli tahun 2022. Ibu bapak hadirin kami selanjutnya dibacakan inti pada malam hari ini, yaitu Mau'idul Hasanah. Untuk itu marilah kita ikuti dan dengarkan Mau'idul Hasanah dengan suatu harapan untuk menambah iman, meningkatkan amal ibadah serta mempertahankan sendi-sendi Islam, salah satu dari pewaris Nabi dan juga keturunan Nabi yang menjaga Islam dengan ilmu dan amalnya. Beliau akan memberikan kita sumber hikmah Mau'idul Hasanah selanjutnya kepada yang terhormat yang kami muliakan Al-Habib Hasan bin Sahab, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa safiyyuhu wa khaliluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi amillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Sama kita hormati, sama kita ta'zimi, sama kita cintai para alim, para ulama, para sepuh, para tokoh masyarakat, para habaib, para asatidz, para pejabat yang hadir pada malam hari ini, baik dari kepolisian, dari Pak Camat, Ketua Pak Camat, kemudian para asatidz, para senior di sini yang di belakang, kemudian juga saya hormati Ketua Pengurus Masjid Nurul Huda. Sama juga kita hormati dan ta'zimi anggota dewan kita Pak Mat Amin. Kalau beliau di pagi sampai sore hari beliau anggota dewan, tapi kalau di malam hari beliau adalah ustaz. Beliau seorang penceramah, masya Allah. Ternyata beliau ini adalah seorang penceramah juga. Tak lupa juga saya hormati hadirin, hadirat, mustami'in, mustami'at yang hadir pada malam hari ini. Angkat semua tangannya, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar seluruh hajat-hajatnya kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.
dan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mempunyai problem permasalahan diberikan jalan solusi dari Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimantapkan keimanan dan keislaman kita semua, sehingga kita semua diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ahibba'il kiram, alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita berkumpul kembali di dalam salah satu tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah Masjid Huna. Sebagaimana biasanya kita melakukan rutinitas Maulid Arba'in, dan pada malam hari ini malam ke-35, masih 5 hari lagi insyaallah bakal ada penutupan daripada Maulid Arba'in. Di Palembang ada Maulid Arba'in. Sudah jalan mungkin puluhan tahun atau belasan tahun di kota Palembang. Namun alhamdulillah dengan adanya Maulid Arba'in yang ada di kota Palembang, maka bisa ditiru oleh para kota-kota yang lain. Di Prabu Muli juga sudah ada, alhamdulillah. Di Aceh sudah ada, di Medan sudah ada, Jakarta sudah ada, di daerah Jawa, Kalimantan juga sudah ada. Kalau di Palembang bukan hanya ada arba'in, bukan hanya ada 40 malam, tapi ada 50 sampai 50 malam, bahkan sampai ada 60 malam. Setelah adanya arba'in ada isyrin, ada Maulid 20. Itu yang secara umum. Ada yang secara kompleks khusus di perkampungan para habaib. Dari rumah ke rumah itu 50 malam di Kampung Muaro, dan kampung itu berdekatan, Kampung Muaro sama Kampung Sungi Bayas. Sungi Bayas mengadakan maulidan, dengan Kampung Muaro itu jaraknya mungkin 30 meter atau 35 meter juga mengadakan maulid. Maka malam hari ini juga pun kita mengadakan maulid, maka kita ucapkan alhamdulillah. Sama kita mengetahui bahwa Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada tanggal 12 Rabiul Awal. Hari apa? Senin. Hari Senin. Bulan apa? Bulan Rabiul Awal. Kapan waktu dilahirkan beliau? Fajar. Siang, malam? Subuh? Subuh. Malam. Kalau malam banyakan kita malam. Tapi Nabi Muhammad SAW dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala Qubail al-Fajr. Sebelum fajar atau mendekati azan subuh, maka itu lahir daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keistimewaan ketika lahir baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, api yang tidak pernah padam 1000 tahun maka menjadi padam. Keistimewaan ketika lahir baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh penjuru dunia penuh dengan cahaya. Cahaya siapa? Cahaya daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wulida makhulan maktunan maktu'as surra. Lahir Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sudah bercelak. Beliau lahir sudah bercelak. Maktunan sudah dalam keadaan terhitan, sudah dalam keadaan tersunat. Maktu'as surra, tadi pusar beliau sudah terpotong, terputus. Ada tak? Kecamatan apa namanya tadi? Majasari. Kelurahan. Apa nih? Majasari. Ada tak yang lahir sudah pakai celak? Yang lahir sudah terpotong tali pusarnya? Yang lahir sudah dalam keadaan tersunat? Ada tak? Kalau ada maju dia tunjuk pisang di sini. Tidak ganti. Beda dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keistimewaan, keutamaan
Basyaran la kal basyar. Manusia tapi tidak seperti manusia yang lainnya. Tidak sama. Kita selaku umat baginda Nabi Muhammad, kita selaku makhluk sesama manusia seperti dengan baginda Nabi Muhammad, tapi sungguh jelas berbeda dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal tidak ada keistimewaannya sama sekali pada zaman dahulu. Tidak ada keistimewaan, tidak ada keutamaan di bulan Rabiul Awal. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala melahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan Rabiul Awal. Banyak bulan yang lain yang ada keistimewaannya, yang ada keutamaannya seperti bulan Ramadan. Bulan Ramadan terdapat malam nuzulul Quran atau diturunkan Al-Qur'an. Bulan Ramadan terdapat satu malam yang lebih baik daripada malam 1000 bulan. Malam apa? Lailatul Qadar. Bukan Lailatul Qadir, tapi Lailatul Qadar. Kenapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak dilahirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di bulan Ramadan? Di bulan yang sudah ada keistimewaan, sudah ada keutamaan di dalamnya. Kenapa? Jawabannya supaya tidak ada yang menyangka bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mulia karena bulan yang sudah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Rabiul Awal yang tidak ada keistimewaan dan keutamaannya. Supaya apa? Supaya bulan itu yang menjadi mulia karena di bulan Rabiul Awal dilahirkannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan yang menjadi mulia, bukan Nabi yang menjadi mulia. Bulan yang menjadi mulia ketika dilahirkan makhluk yang paling mulia, yaitu baginda Nabi Muhammad, sehingga bulan menjadi mulia. Apapun yang terhubung dengan Nabi, apapun yang menempel dengan Nabi, yang terkoneksi dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, semua menjadi mulia. Baju yang dipakai oleh beliau, baju itu menjadi mulia. Imamah yang dipakai oleh beliau selain yang di kepala ini, maka imamah itu menjadi mulia. Sendal yang dipakai oleh beliau, maka sendal itu pun menjadi mulia. Ketika Nabi Muhammad SAW bersama Nabi Musa alaihissalam saat itu menerima wahyu perintah salat, Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi Muhammad SAW dan Nabi Muhammad SAW ditemani oleh Nabi Musa alaihissalam menerima perintah sholat. Naik langit pertama sama Nabi Muhammad dan Nabi Musa. Naik langit kedua sama Nabi Musa. Naik langit ketiga bersama Nabi Musa dan Nabi Muhammad. Di langit ketiga diajak Nabi Muhammad, wahai Musa, naik bersama. Tidak, wahai Nabi Muhammad. Tidak Muhammad. Aku cukup sampai di sini. Kalau aku naik lagi sampai lagi ke 4 dan seterusnya, maka jasadku akan terbakar, hancur. Naik sama Nabi Muhammad SAW sendal bersama Nabi Muhammad tidak hancur. Naik langit keempat, naik langit kelima, naik langit keenam, naik langit ketujuh, sampai ke atas singgah sana, sendal tidak hancur. Ini sendalnya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi kita ini adalah Nabi mulia, kita pun menjadi mulia. Yang sebagaimana disebutkan dalam syair Imam Busiri di dalam qasidah Burdanya, bi akramir rusli kunna akramal umami, dengan kemuliaan Rasul, dengan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita pun selaku umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun kita menjadi mulia. Alhamdulillah. Maka wajib tak kita cinta sama baginda Nabi Muhammad? Wajib. Harus tak kita mencintai baginda Nabi Muhammad? Pantas tak kita mencintai baginda Nabi Muhammad? Boleh tak kita mengadakan maulid baginda Nabi Muhammad? Bid'ah tak kita melakukan maulid
maulid baginda Nabi Muhammad? Tidak bid'ah. Beliaulah adalah yang bakal memberikan syafaat kepada kita semua. Insya Allah kita semua akan mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak kenal maka tak sayang. Kalau kita sudah kenal dengan baginda Nabi Muhammad, mak mana sifat beliau, mak mana bentuk fisik beliau, mak mana akhlak budi pekerti beliau, maka kalau kita sudah mengetahui, insya Allah akan terus menerus cinta tumbuh di dalam hatinya kita, tumbuh di dalam dirinya kita, kecintaan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau kita nak bahas kalau akhlak budi pekerti baginda Nabi Muhammad tak cukup pada malam hari ini. Sampai jam berapa kita ramai? Sampai jam 12. Ya. Aku nak balik. Kak Faisal, alhamdulillah. Kak Faisal tadi kita telepon-teleponan terus. Mana Habib? Sudah di sini. Mana Habib? Kak Faisal, masya Allah. Panitia Arba'in. Ini rombongan hadroh, masya Allah sudah 30 malam. Pak Dewan. 35, 34 malam sudah, masya Allah. Inilah yang insya Allah mereka-mereka ini mendapatkan keberkahan yang banyak. Insya Allah dengan keberkahan mereka yang mereka dapatkan, insya Allah kita semua juga mendapatkan keberkahan. Bicara tentang baginda Nabi Muhammad, kita kupas dulu wajah beliau. Wajah beliau. Wajah beliau sallallahu alaihi wasallam, cahaya yang memancar di wajah beliau itu lebih daripada cahaya matahari dan cahaya bulan. Cahaya yang memancar, yang mengalir di dalam wajah beliau, di wajah beliau Nabi Muhammad SAW itu lebih daripada cahaya matahari dan bulan. Kalau hadirin melihat cahaya matahari, indah atau tidak? Indah. Enak atau tidak? Lemah kita nengok. Kalau kita nengok cahaya bulan, malam hari ini ada bulan. Kalau selesai keluar, jangan sekarang lagi. Tengok bulan lagi. Kalau sudah keluar, ada bulan tengok. Indah, lemak kita tengoknya, bagus ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Bulan sabit, bentuk apa cik? Lagi kalau sudah bulan purnama, lebih bagus lagi. Bulan purnama bulan 14, tanggal 13 malam 14 Hijriah. Bulannya bulat, terang benderang, lemak kita tengoknya. Kalau kampung ini mati lampu, insya Allah penuh dengan cahaya bulan itu. Nah ini cahaya yang mancar di wajah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu lebih indah daripada cahaya bulan, lebih indah daripada cahaya matahari. Sallallahu Alaihi Muhammad. Wajah beliau, baru wajah beliau. Wajah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kalau kita melihat dari jauh itu sudah kedengaran wajah tampannya. Cahaya yang memancar di wajah Nabi Muhammad kalau kita melihat dari jauh bagus, indah. Apalagi kalau kita melihat secara dekat, maka yang kita lihat itu lebih indah lagi. Cahaya yang memancar di wajah baginda Nabi Muhammad SAW. Beda dengan gaya kita, beda dengan wajah kita. Dari jauh belakangnya, kapan dia dekat, na'udzubillah min dzalik. Hitam, ompong, jauh. Untung baik itu. Itu kalau wajah itu. Wajah gitu jahit. Tahu belakangnya itu. Kapan dia deket? Hidungnya besek. Wajah itu. Beda dengan wajah baginda Nabi Muhammad SAW. Hidung beliau mancung. Hidung beliau itu mancung. Kalau kita nanti mancung-mancungnya dikit jadilah. Kalau itu Nabi Muhammad mancung dan lemak dijingok wajah beliau. Kalau kita mancung ke dalam dan mancung di dalam, pesek. Kalau Nabi Muhammad mancungnya keluar, lemak ini mah. Itu baru wajah beliau dan hidup beliau. Keringat Nabi Muhammad SAW, keringat
lebih wangi daripada minyak wangi misik atau minyak wangi kasturi. Yang tahu minyak wangi kasturi, yang belum tahu beli cium kaki lemak atau tidak, jangan beli minyak wangi Casablanca. Jangan beli minyak wangi Melati terus mancing yang di depannya. Ingat kuburan, kalau tidak ingat kuburan. Kalau gitu kan zaman-zaman dulu, kalau zaman kekinian ini banyak sudah versi macam-macam parfum minyak wangi. Kalau zaman-zaman dulu, zaman-zaman jari gitu, minyak hitam, zamrud, ya, ada aswad. Salah satu yang terkenal itu juga minyak wangi malah. Minyak wangi melati. Ingat Nabi, ini ingat Nabi. Lebih wangi daripada minyak wangi kasturi atau minyak wangi misik. Sehingga ada sahabat anaknya pengen kawin. Anaknya pengen kawin, ngomong sama abahnya sahabat tadi, wahai abahku, aku pengen nak kawin. Aku pengen wangian, aku pengen parfum. Sahabat ini ekonominya minim, maka dia pintar. Dia mencari botol, dibawa botol tersebut, kemudian dia datang kepada Rasulullah SAW. Ketika datang sampai kepada Rasulullah SAW dan dia mengatakan, wahai Rasulullah, aku punya anak pengen nak kawin. Anak aku pengen wangian, pengen parfum minyak wangi. Maka Nabi SAW beliau mengambil daripada keringatnya, dan keringatnya itu dimasukkan di dalam botol sahabat tadi, sehingga sudah dimasukkan, ditutup, kemudian dikasihkan sahabat itu. Sahabat dibawa kembali pulang dan dikasihkan kepada anaknya. Saat mau menikah, saat mau kawin, dipakai daripada keringat yang ada di dalam Taurat, yang ada di dalam botol itu, dipakai oleh anak sahabat. Nak kawin dipakai, kamarnya jadi bangun, halamannya wangi, kampungnya wangi. Satu kota Madinah pun menjadi wangi. Padahal apa yang dipakai? Yang dipakai adalah keringat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wangi Pak Bu, keringat Nabi. Beda dengan keringat kita ini. Aman keringat kita ini terus tak kayak anak buangi keringat ini. Anak buang keringat. Ingat kita di macam-macam geko, mutanawi, ada yang ingat kita agak-agak masuk dikit Pak. Ada yang ingat kita agak kecil-kecil dikit Pak. Ada yang ingat kita agak pahit. Ini yang hebat lagi, sudah pahit, kecut, masem, macam-macam pokoknya. Ini ingat kita macam-macam. Ekonya macam-macam, berbeda dengan keringat dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini sifat-sifat yang dimiliki oleh beliau. Fisik beliau itu, beliau juga orangnya kuat, bukan lemas. Jiwa kelakian beliau itu hebat, luar biasa. Batin beliau juga kuat. Fisik anggota tubuh beliau juga kuat. Sehingga ada pembulet, gawin tukang bulet yang paling hebat pada saat itu di kota Madinah. Namanya Rukana. Rukana ini tidak kata yang ngalahin, hebat luar biasa. Siapapun yang berbuat dengan Rukana kalah. Maka ini Rukana berbuat diajak oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbuat. Ketika berbuat sama Rukana, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Rukana, wahai Rukana, maju. Ketika maju, siap-siap Nabi dan Rukana berbuat. Ronde pertama, nampak Rukana, kalah Rukana. Tidak percaya.
Tidak percaya kalau Rukana ini kalah sama Nabi Muhammad. Nah, ini kebetulan Nabi Muhammad. Coba yang 2 kali lagi. Yang 2 kalinya ngaku lagi, berantem lagi, bergulat lagi sama baginda Nabi Muhammad. Sekali gulatan, sekali main dengan Nabi Muhammad SAW. Maka Rukana langsung terjadi yang 2 kali dan ketiga kali. Heran, Rukana ini heran. Karena dia merasa hebat. Karena tidak ada yang bisa menandinginya kecuali baginda Nabi Muhammad SAW. Heran terheran-heran. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada Rukana, apakah mau aku tunjukkan kepada kamu, kepada engkau yang lebih jauh daripada hebat ini? Kata dia, ya. Apa dia? Kau tengok, kata Nabi Muhammad SAW, aku memanggil itu batang. Batang itu kupanggil kepala ekasi. Ketika dipanggil, wahai batang, datang. Batang itu berjalan, Pak. Batang itu berjalan. Dekat sama Nabi Muhammad SAW. Dan dekat sama Rukana. Nabi ngomong lagi, wahai batang, balik lagi. Balik lagi ke tempat semua. Dari sifatnya, sekarang fisik beliau. Ternyata beliau itu juga orangnya adalah kuat. Makanya yang kuat-kuat bagus, yang ngaku kesehatan bagus, yang fitness untuk menjaga diri, membentengi diri keluarga, untuk membentengi agama, bagus. Fitness lah. Dan juga fitness itu hebat, masya Allah, bikin badan anggota tubuh menjadi sehat. Jadi apa yang menempel, apa daripada sifat-sifat baginda Nabi Muhammad SAW. Makanya kita ini harus cinta sama baginda Nabi Muhammad. Tidak lain dan tidak bukan mengadakan maulid Arba'in. Sudah 30 malam yang kita hadir pada malam hari ini. Tidak lain dan tidak bukan adalah cintanya kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Cinta, dorongan cinta. Cinta ada bukti, cinta ada tanda. Yang sebagaimana dikatakan oleh Ustaz Amin tadi, harus ada cinta itu harus ada bukti. Apa buktinya? Dengan memperbanyak bacaan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai lisan kita ini dalam sehari kita tidak bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad. Bersalawat. Basahi lisan kita bersalawat. Kalau kita banyak-banyak baca salawat kepada Nabi Muhammad, insya Allah kita di akhirat dikenal oleh Nabi Muhammad. Kalau kita sering banyak-banyak membaca salawat kepada Nabi Muhammad, insya Allah kita semua akan mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibunya lagi masak, baca salawat. Bapak-bapaknya lagi di kantor, lagi kosong, lagi sepi, atau lagi ada sibuk dan tidak ada ngomong, baca salawat ringan, salawat pendek bisa. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Atau nak baca salawat tibbil qulub juga bisa. Coba kita ulang lagi. Lemah tadi. Sebetulnya Ustaz Amin tadi lemah awalnya. Kenapa dia putus ini? Hadroh berasa melok. Backing vokal berasa melok. Biarkan bapak-bapak dan ibunya bersolat. Di akhir kita salawat ada kalau melok. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil qulubi wa al-ilas wa al-bi'atin wa badani wa
sih? Kesusahan pun juga lemah hati menjadi tenang, yang banyak pikiran, yang banyak mikir dunia, capek mikir dunia pagi hari sampai sore, malam sampai pagi, capek mikir dunia, duduk sini enak, lemah baca salawat. Yang banyak kita baca salawat dari tenang di masjid, tenang di luar lebih tenang, insya Allah beda. Makanya kalau majlis-majlis maulid yang semacam ini Pak Bu, banyak-banyak doa, hadir majlis taklim, hadir majlis ilmu, hadir majlis salawat, hadir majlis yang semacam ini. Duduk kesini pasang niat-niat yang banyak. Ya Allah lagi susah, ya Allah lagi buntu, datang ke sini, datang ke masjid, hadir majlis taklim, hadir majlis ilmu, hadir majlis maulid tinggal 5 hari lagi, hadir terus. Pasangan niat banyak-banyak, peluang bagi kita. Ini sebetulnya adalah peluang bagi kita. Peluangnya kita untuk banyak-banyak berdoa. Kenapa? Melalui wasilah yang semacam ini adalah wasilah yang baik. Kita menghidupkan Nabi Muhammad SAW di dalam dirinya kita. Maka insya Allah kalau kita niatkan dengan membaca salawat, perantara membaca salawat, insya Allah seluruh urusan kita akan dimudahkan oleh Allah SWT. Dan kita juga pun harus nurut. Jangan baca salawat sama Nabi Muhammad, tapi tidak nurut sama Nabi Muhammad. Jangan hanya kita cinta sama Nabi Muhammad, tapi kita tidak melakukan apa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad. Harus dulu Pak gue, ini cinta dulu. Ada sampai jam berapa gitu siaman? Hah? Pagi. Sampai selesai deh pokoknya. Jangan lama-lama tidak panggil lagi lama-lama lagi. Jangan panggil lagi gak besok, panggil terus ini. Dulu kalau cinta, dulu ada seorang kiai. Kiai ini Pak Bu kalau doa kabul doa, mustajab. Tidak pernah ada kabul doa. Kiai ini punya santri, punya murid. Diajaklah para santri. Cuman dia kok diajak oleh kiai santri. Tentunya yang namanya santri macam-macam sifat yang dibawa oleh kiai. Santri yang pertama, santrinya nurutnya. Santri yang kedua setengah nurut. Santri yang kedua setengah nurut. Santri yang ketiga tidak nurut sama sekali. Tidak nurut sama sekali. Dipanggil santri yang ketiga ini oleh kiai. Wahai para santriku, payo melok kiai. Nak kemana kiai? Kita nak berziarah ke satu pemakaman. Tujuh kiai ini, wahai para santriku, hendaklah kalian membawa batu yang besar. Batu besar. Santri yang nurut tadi dia bawa batu besar. Besar dia. Santri yang setengah nurut dia bawa batu yang sedang. Santri yang tidak nurut sama sekali dia bawa batu kecil. Ujuk kiainya, wahai para santriku, apakah kalian sudah membawa batu? Kiai, manut kiai. Wis tak bawa itu batunya. Sudah kami bawa batunya. Sudah ditaruh dalam tas. Ayo kita jalan kata kiai, kita ziarah. Jalan sama kiai. Ketika sampai di satu pemakaman, kiai ini angkat tangan dan berdoa. Ya Allah, jadikanlah batu-batu yang ada di tangan kiai ini, di tangan santri aku ini berubah menjadi emas. Berubah menjadi santri yang nurut ini akhirnya diajak oleh kiai. Sudah ziarah selesai, kata kiainya, "Ayo, para santriku kita balik." Kita balik, kata kiainya, "Wahai para santriku,
Kamu buka tas-tas kalian. Ini mak batu itu berubah jadi emas atau tidak? Santri yang rawat buka tas. Kapan dia buka tas? Betul, memang berubah menjadi emas. Besar mas. Boleh besar dia. Santri yang setengah rawat, bapak tu sedang. Ya boleh sah. Alhamdulillah. Kita pada kawan aku ini. Cikgu ya boleh kan? Boleh. Santri yang ini bawa kecil. Batunya. Jadi dia bawa boleh kan? Boleh kecil mas. Semua juga mereka senang. Di kemudian hari kiai ini ngajak lagi sama santri. Wahai para santri, ayo melok kiai lagi. Oh senang santri. Senang lah biasa santri. Apalagi yang tiba tadi, yang tak nurut itu. Tujuh kiai ini wahai para santriku, ayo melok kiai. Nak mana kiai? Melok kiai tujuh kiai ini. Sekarang taklah kalian bawa batu kecil. Bawa batu kan? Batu kecil. Oh, santri yang mau tetap dengan pendiriannya, konsisten, istiqomah dia. Dia sudah bawa batu kecil, bawa di batu kecil tadi berat. Santri yang setengah laut, tetap dengan pendiriannya, bawa batu sedang dia. Setengah laut. Santri yang tidak tahu sama sekali yang ketiga ini, bawa batu saja. Hah? Dia bawa batu kan? Tidak mau galau? Lengkap. Juga ini oleh para santriku, apakah kalian sudah bawa batu? Sudah, ada dalam tas. Ayo kita berjalan. Nak mana kiai? Melok juga ini. Melok. Yang ketiga gimana? Nak mana kiai? Melok Sudah senang galau. Yang ketiga ini senang nak balas dendam ke? Tak tahunya sudah turun. Rupanya diajak kiai ke tanah, tempat satu tanah yang besar, Ujuk kiainya, wahai para santriku, apakah kalian sudah membawa batu? Sudah kiai, sudah kami bawa batu. Ini ada tanah kiai, tanah siapa ini? Ini tanah kiai. Kiai nak bagi-bagi tanah sama kami. Mak mana calonnya kiai bagi-bagi tanah sama kami? Batunya sudah kalian bawa? Sudah kiai. Sudah. Keluarkanlah batu-batunya. Mak mana cara dapatkan tanah ini kiai? Uji kiai dibapit ke? Dibapit ke uji kiai? Dilempar. Dan paling jauh dia melempar, itulah yang paling banyak oleh tanah. Oh, santri yang nol ini bawa batu kecil tapi agak berat. Pak Babinsa, mana Pak Babinsa yang boleh tadi? Oh, insyaallah ini. Batu kecil berat tapi jika Pak Abid, lempar lah, lempar sana, boleh 1 hektar. Nomor santri yang setengah nomor batu sedang. Batu sedang lebih berat daripada santri yang kamu. Kapan dia mampir? Tidak jauh daripada santri yang pertama. Santri yang ketiga itu juga dia. Itu juga yang bawa tadi. Dia bawa batu kan? Batu besar. Air tahu dia ini. Juga yang kita boleh pak. Apa lempar? Lempar di mana-mana 3 meter. Batu yang dibawa itu kan? Besar dibawa. Dia mengharap tadi bukan jadi masuk. Tak penyembuhkan ini tidak datangnya kayak nak bagi-bagi tanah. Terjebak lagi. Boleh sedikit yang tadi boleh emas kecil. Yang kedua dia boleh tanah sedikit. Janganlah dah tahu kamu ni. Tahu cito ni mangan yang kita ni tak ngantuk. Yang kita ni semangat. Apa yang kita ambil dari cerita ini? Apa yang kita ambil dari hikmah ini? Apa yang kita ambil ini? Nurut apa yang dia katakan oleh kiai. Nurut apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nurut apa yang dianjurkan
diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, maka kita akan selamat dunia akhirat. Dunia kita selamat, akhirat selamat. Dunia kita bahagia, akhirat bahagia. Dunia kita tenang, akhirat juga kita tenang. Dunia kita sukses, akhirat pun juga kita sukses. Apa yang diperintahkan oleh Allah banyak adalah kan Islam khamsah. Salah satunya sholat, kewajiban. Perintah Allah wajib. Apa dia sholat? Sholat ini adalah wajib, hukumnya 5 waktu. Model apa yang kata? Masya Allah. Nah, wali kota datang dari beda ya. Nomor apa yang diperintahkan oleh Allah? Sholat, contohnya sholat. Sebab Pak Bu, sholatnya harus dibahas. Karena banyak orang sholat ini sholatnya tahunan. Sholatnya tahunan, sholatnya musiman. Sholatnya per pekan mingguan. Ada yang sholatnya Idul Fitri sama Idul Adha. Banyak lah. Oh banyaknya. Masjid ini Fatih pengurus masjid, ketuanya pakai tangan, masang tenda. Unit-unit. Masjid Agung yang unit-unit besar kami betul. Kali Idul Fitri, kali Idul Adha. Kemudian sholat apa lagi? Per pekan, sholat Jumat. Oh kami sholat Jumat. Sholat 5 waktu, zuhur, asar, subuh. Kalau sholat Jumat samping belakang, kalau subuh. Dosa tak kalau paling banyak? Paling banyak. Kadang-kadang musola di kampung atau masjid di kampung, kompak dia lah ketua, wakil, benaga, sekretaris. Karena beduk situ lagi. Kau menimo. Sholat Jumat, kemudian sholat apa lagi? Sholat jenazah. Oh, kapan kalau sholat jenazah kami? Siapa yang meninggal? Si fulan, kawan gitu. Kan umpamanya nih. Aku lagi makan sama bareng-bareng. Kami musola, kami masjid. Siapa? Kawan kita meninggal coy. Mana ya tidak melok sholat kita gitu. Melok sholat gitu. Ini yang sholat 5 waktu. Tidak sholat, terbalik. Fardu kifayah digawe. Sholat sunnah digawe ke Idul Fitri, Idul Adha. Sholat sunnah, sholat wajib. Benar. Sholat sunnah. Sholat fardu 5 waktu tidak digawe ke. Zuhur lewat, asar lewat, maghrib yo, isya lewat, subuh juga lewat, tambah lewat subuh. 5 waktu. Ada yang sholat 3 waktu. Zuhur, asar, maghrib, ya hati. Sholat itu bukan 3 waktu, bukan 2 waktu, bukan 1 waktu. Sholat itu 5 waktu. Alhamdulillah baik gitu nih sholatnya 5 waktu. Kalau Nabi Muhammad SAW, kalau bukan Nabi Muhammad SAW, sholat Nabi itu 50 waktu, Pak. 50 waktu. Tapi alhamdulillah, barakah baginda Nabi Muhammad SAW, keringanan, keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Muhammad, kita hanya melakukan sholat sebanyak 5 waktu. Jangan sampai kita tidak sholat. Awwalu ma yuhasabu bil abdi yaumil qiyamah as-shalah. Yang paling pertama dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala seorang hamba di hari kiamat yaitu adalah sholat. Kalau sholatnya bagus, insya Allah amalan yang lain akan menjadi bagus. Perhatikan bapak-bapak yang punya bini, perhatikan bininya sholat atau tidak, ajak suruh sholat. Yang sudah punya anak, suruh anaknya sholat. Perintahkan anaknya sholat di umur 7 tahun. Kalau di umur 10 tahun diperintahkan sholat, tidak galak melakukan sholat, pukul kata Nabi. Bahas kita digebuk oleh Nabi, digebuk kata Nabi. Gebuk pakai kain bisuan, gebuk pakai pena, gebuk pakai kuatan, jangan ngebuk pakai sentol 57. Lagi nak operasi mulu. Pukul itu adalah pukul sebagai didikan.
Didikan orang tua kepada anak supaya dia melakukan sholat. Bahaya ancaman bagi orang yang meninggalkan sholat, bahaya. Masuk ke dalam neraka. Neraka apa namanya? Neraka. Yang tahu boleh kumoy. Aku minta ganti kalau nak kumo. Aku mahu kumo. Jauh. Neraka apa ni? Neraka apa? Neraka khusus buat sholat. Orang yang meninggalkan sholat. Neraka apa? Ada pelembang kalau sholat. Neraka sakor khusus buat orang yang meninggalkan sholat. Sampai Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, "Ma salakakum fi saqar?" Qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khadi'in. Salah satu sebabnya ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada penduduk Sakor, apa penyebab kalian masuk ke dalam neraka Sakor ini? Mereka menjawab, salah satu sebabnya kami tidak melakukan sholat. Jalan tak kira masuk dalam neraka? Kemana jalan gitu? Panas luar biasa ke neraka. Tidak sanggup dan tidak kuat dengan api korek api gas, kompor gas kita tidak kuat nahannya. Apalagi dengan api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Pak Ustaz timbul satu pertanyaan, anak tutup dengan pertanyaan ini. Pak Ustaz, Habib, ngapa orang yang melakukan sholat ya, 5 waktu dia melakukan sholat, tapi masih dia galak mabuk deh. Galak ini minuman keras. Pak Ustaz, Pak Habib, ngapulah kawan aku itu sholat dia sholat 5 waktu, tapi galak masih main judi kan, main game main aja, tapi masih galak main toge masang nomor, ya dah, 2 angko, 3 angko, 4 angko, ya dah. Kalau 2 angko aku lah di kilo. Sebagai contoh, kalau anjing berapa? 11 ya. Pengalaman. 11. Pengalaman aja. 11. Masa togel. Tapi kalau sholat, satu orang itu di waktu dia sholat. Sholat tanpa Ustaz Om itu luar biasa, tak pernah tinggal ke masjid. Ngojek dia mampir, habis itu dia sholat, galak ngebang juga, galak azan dia. Tapi Ustaz masih galak main game. Kalau game tak jadi masalah, masih galak main judi. Judi JO nyebutnya tuh, JO. Judi online. Apalah salah satunya? Salah. Kalau budak-budak kecil main sholat yang biasa itu tak jadi masalah. Bapak-bapak ini, bapak-bapak lah tu ada macam main HP main sholat. Ustaz sayang, Ustaz tidak kawin, betul-betul Ustaz sama ni tak lagi bacanya duit sholat ini. Main kawin sholat, haram apa tidak sholat itu? Judi tak itu? Kalau jadi berarti haram. Sampai kita main judi. Ngapa Pak Ustaz dia sholat tapi masih galak main judi? Pak Ustaz, sholat itu 5 waktu sama aku, tapi galak gonta-ganti sendalin. Kadang selalu jadi dia bagus, kadang bowling dia bagus Pak Ustaz, karpil kadang. Apalah Pak Ustaz? Heran. Dari mana bersendal? Dari masjid dulu lah. Aku nak beli kan ini tebakan ini. Biasa tebakan itu banyak tuh, orang sendal baru nih macam banyak tuh. Datang masjid pakai sendal boleh, pakai sendal baru, balik sendal bagus, boleh kafir dia. Imamnya di mana Pak? Baru beli tadi. Toko mana bagan tutup? Bagan tutup. Ngapo Ustaz jawabannya? Ngapo? Inna
inna sholata tanha 'anil fahsya'i. Kan jawabannya Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam Al-Qur'an, wong yang sholat itu bisa mencegah dirinya daripada perbuatan keji dan ngaku ini masih sholat masih segala mabuk-mabukan dan lain sebagainya, judi dan lain sebagainya. Kenapa? Karena hanya saja orang-orang yang melakukan sholatnya yang bisa mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar, itu adalah sholat yang khusus, bukan sholat yang sembarangan. Sholat yang memenuhi syarat sah sholat, dia faham dan dilakukan. Kemudian dia faham tentang apa yang membatalkan daripada sholat, mengetahui daripada rukun-rukun sholat, mengetahui apa yang dibolehkan dan apa yang tidak dibolehkan di dalam sholat dan lain sebagainya yang berkaitan dengan sholat. Sholat orang yang semacam ini lah, sholatnya baru bisa mencegah daripada perbuatan keji dan tapi kalau sholat syarat sah sholatnya tidak tahu kapan sholat lagi, kok maaf lubang jalan belakang di jimaan. Nah, mana rusak tidak sholatnya? Tidak ada. Ya, melalui momentum peringatan Maulid baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah satu tujuannya dengan diadakan Maulid Arba'in atau pembina Maulid Arba'in di kota Palembang adalah Umar bin Arabi Asgar, yaitu adalah thalabul ilm, kita menuntut ilmu. Itu salah satunya. Mudah-mudahan yang kita mengadakan Maulid Arba'in di kota Prabowo ini, atau majelis taklim di masjid ini, atau majelis taklim di masjid yang lainnya, inilah menumbuhkan semangat kita ini untuk belajar dengan kekompakan kita, dengan kebersamaan inilah supaya menumbuhkan, mendorong dirinya kita ini untuk semangat belajar. Mudah-mudahan dengan ceramah yang singkat ini, yang pendek ini, yang padat ini, insya Allah penuh dengan hikmah. Insya Allah apa yang saya sampaikan pada malam hari ini bisa dipahami. Insya Allah apa yang saya sampaikan pada malam hari ini bisa bermanfaat dan bisa menambahkan lagi cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurang dan lebih saya mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, saya mohon ampun. Doakan kami insyaallah setelah acara ini mungkin duduk sebentar di sini, mungkin mampir nanti ke markas Tauhid. Setelah dari itu kita akan langsung pulang ke kota Palembang. Doakan insyaallah di perjalanan dari Prabowo ke kota Palembang insyaallah dalam keadaan sehat afiat. Amin. Bahkan insyaallah tidak ada halangan nantinya adalah amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon ampun bila terjadi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Hamdan syakirin hamdan naim hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa la azimi sultanik. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa hawalina syaqiyyan masruda. Allahumma inna waj'alna mimman yusari'u fi ridhaka wa la tu'alina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asaka hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Fadli subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.
Ibu bapak dan yang dihormati dengan doa yang doa tadi, maka perayaan acara kita pada malam hari ini. Untuk itu marilah kita berdoa untuk kita akhiri acara ini dengan sama-sama mengucapkan lafaz hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya acara terakhir sudah ditutup di sini untuk penjadwalan majelis arba'in Kota Prabumi untuk malam ataupun malam ke-36 selanjutnya akan diumumkan oleh Ustadz Arif Hendra, yaitu para beliau bersilakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mohon izin kepada panitia bersama untuk menyampaikan jadwal Maulid Arba'in yang ke-36. Jadi malam hari ini alhamdulillah sudah malam 35 dan malam ini sangat luar biasa dan insya Allah menjadi malam yang penuh keberkahan karena di tengah-tengah kita langsung hadir zuriat Nabi besar Muhammad SAW Al-Habib Hasan Zain bin Syahab. Mudah-mudahan kerinduan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW sedikit terobati dengan melihat wajah indahnya keturunan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kecintaan kita juga akan terbalaskan dengan nanti insyaallah surga bersama baginda Nabi besar Muhammad SAW. Mohon maaf, afwan Habib tidak bisa mempersamai dari awal karena kebetulan hari ini juga anak dapat jadwal tausiah juga maulid di Pati Gadung malam hari ini dan baru selesai dan juga tidak bisa hadir di sini. Baik, malam 36 besok hari Ahad ya, Ahad tanggal 30 ini bertempat di Masjid Ar-Raudhah. Ar-Raudhah Jalan Bukit Sulah, Ustaz. Bukit Barisan. Di Jalan Bukit Barisan, tepatnya kalau itu di belakang daerah NSS Honda ada Masjid Ar-Raudhah sana di Muara 2. Alhamdulillah ini takmir masjidnya, ketua masjidnya ini selalu datang oleh Ustaz Muhammad Sodik. Tolong berdiri Ustaz. Pak Andrus juga ya, Pak Haji Andrus, Masya Allah ya. Walaupun tua-tua keladi, tua-tua masih jadi masuk ibadahnya Masya Allah ya. Diaturi nanti semua jemaah tanpa terwakili di sini. Saya mewakili panitia bersama dan tuan rumah Masjid Ar-Raudhah. Semoga kita semua yang hadir dan semua umat muslim Indonesia di Kota Prabumi untuk bersama-sama hadir di majelis Maulid Arba'in malam yang ke-36 yang insyaallah yang akan menyampaikan tausiah Al-Ustaz guru kita Ustaz Billy Pratama MPD. Beliau mengajar di Pondok Pesantren Darussalam Kota Prabumi. Ada di sini. Berdiri dulu Ustaz. Mohon. Pada Ustaz. Masya Allah ya, masih muda, ganteng, berwibawa. Alhamdulillah baru satu istri dan satu anak baru lahir, Masya Allah ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata yang salah dan kepada Allah kita sama-sama mohon ampun dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang disampaikan kepada Ustaz Hendra yang telah menyampaikan jadwal majelis arba'in pada Februari tahun 2022 yang mana bertempat untuk malam yang ke-36 yaitu di Masjid Ar-Raudhah. Ar-Raudhah Jalan Bukit Barisan, tepatnya di belakang NSS. Untuk itu dihadiri kepada jamaah sekalian yang sini dapat berkesan untuk peringatan Maulid Nabi. Demikian disampaikan atas perhatian serta kehadiran yang berserta. Terima kasih. Kami selaku pengacara acara mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Kepada Allah kita mohon bersama. Kami akhiri. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.